Bab 39.1, Kotak 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Meskipun aku sudah datang jauh-jauh ke sini, sepertinya aku akan pergi tanpa mendapat kesempatan untuk berbicara baik denganmu. Gillette meminta maaf setelah dia secara pribadi menemukan jalan ke kamar Eugene pada dini hari. Pagi. Mengharapkan pergantian peristiwa ini, Eugene bangun lebih awal dan telah menunggu kedatangan Gillette. Tidak apa-apa, Eugene menepis. Lagi pula, itu bahkan belum lama sejak aku pergi. Gillette membantahnya, karena sudah 2 bulan, bisa dibilang sudah cukup lama. Gillette tampak lelah. Mungkin hanya karena suasana hatinya saat ini, tetapi dia tampak seperti telah menua beberapa tahun sejak terakhir kali Eugene melihatnya. Dengan ragu-ragu, Gillette mengungkapkan, Edward adalah. Sudah diputuskan bahwa dia akan menemani Tanis ke tanah keluarganya. Jadi dia tidak akan kembali ke perkebunan utama. Eugene dikonfirmasi. Dia akan kembali sebentar, tapi dia akan segera pergi setelahnya untuk pergi ke kerabat pihak ibu. Itu, bisa dimengerti kenapa dia melakukan ini. Jika dia hanya tinggal di perkebunan utama, akan sulit baginya dalam banyak hal, gumam Gillette sambil melihat keluar jendela. Tentu saja, aku bahkan tidak punya niat sedikitpun untuk menyalahkanmu karena kamu tidak melakukan kesalahan. Saya pikir saya mungkin dianggap telah melakukan kesalahan dengan memukuli kakak laki-laki saya, aku Eugene. Jika semua yang Anda lakukan adalah memukulnya, maka dia lolos dengan ringan, meskipun Gillette mengatakan ini seolah-olah itu lelucon, dia tidak terdengar geli seperti yang diharapkan. Keluarga Tanis tinggal di wilayah Bosar Kill Empire. Penguasa wilayah itu, Pangeran Bosar, adalah ayah mertuaku. Karena ini adalah tempat yang tenang dan damai. Itu akan menjadi tempat yang baik bagi hati Tanis dan Edward untuk pulih. Apakah kamu khawatir mereka akan menyimpan dendam? Eugene bertanya. Bagaimanapun, saya hanya manusia, jadi tentu saja, Gillette mengakui sambil tertawa pahit. Ketika saya membawa Ancila ke dalam keluarga utama demi klan, saya sudah siap menanggung banyak kebencian untuk itu. Saya tidak menyesal melakukannya. Nama hati singa terlalu berat untuk dipikul oleh seorang anak tunggal. Meskipun saya tidak ingin anak-anak saya menjadi musuh, saya percaya bahwa beberapa persaingan persaudaraan diperlukan. Eugene tetap diam. Itulah sebabnya saya tidak menyesal, lanjut Gillette. Meskipun Edward mungkin adalah putra sulungku. Sebagai patriark masa depan, kemampuannya terbukti tidak mencukupi. Jadi dia butuh saudara. Dia perlu dirangsang oleh persaingan kompetitif untuk menopang kelemahannya dan dengan demikian menjadi seseorang yang cocok untuk menjadi patriark berikutnya. Tapi sepertinya aku akhirnya gagal, baik sebagai patriark dan ayah. Tuan Patriark, Anda pria yang baik, kata Eugene sambil mendecakkan lidahnya dengan simpati. Gillette bukanlah seseorang yang pantas mendapatkan kritik diri seperti itu. Setidaknya dalam pandangan Eugene, Gillette adalah seorang patriark yang hebat. Terima kasih telah mengatakan itu, Gillette meletakkan tangannya di bahu Eugene dengan senyum masam. Aku datang ke kamarmu sepagi ini karena aku khawatir kamu mungkin merasa bersalah karena perselingkuhan ini. Eugene membantahnya, saya tidak merasa bersalah sama sekali. Begitulah seharusnya, karena Anda melakukan hal yang benar. Adapun Edward dan Tanis, jangan khawatir tentang mereka. Anda tidak perlu khawatir tentang Gerhard saat dia tinggal di perkebunan utama juga. Petik 2. Iya Pak. Eugene merasa bersyukur atas kata-kata ini. Meskipun Eugene tidak punya alasan untuk takut pada kebencian Tanis, dia merasa sedikit khawatir bahwa Tanis mungkin menggunakan skandal ini sebagai alasan untuk menindas Gerhard. Tetapi sekarang setelah Gillette meyakinkannya, tidak perlu merasa khawatir. Di sisi lain, Ancila pasti sangat bahagia sekarang, jadi dia harus menjaga ayahku dengan baik. Ini tak terbantahkan karena Ancila mampu menyingkirkan 2 rintangan terbesarnya, Tanis dan Edward, tanpa perlu melakukan apapun. Meskipun tidak diketahui berapa lama mereka berdua akan tinggal dengan kerabat ibu mereka, selama waktu ini, Ancila yakin untuk memantapkan dirinya dalam posisinya sebagai nyonya dari perkebunan utama. Aku telah mendengar dari Lovelian betapa hebatnya yang telah kamu lakukan, kata Gillette, ekspresinya melembut saat dia melihat ke arah Eugene. Ternyata kamu memiliki bakat luar biasa tidak hanya untuk seni bela diri tetapi juga untuk sihir. Dan Anda tidak mengabaikan pelatihan Anda bahkan sehari pun sejak Anda tiba di Arod. Saya sangat bangga dengan dedikasi Anda. Eugene mencoba mengecilkan pencapaiannya, itu hanya karena saya bersemangat untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan itu hal yang bagus. Kalau saja kau tidak diadopsi. Gillette menelan kata-kata ini sebelum bisa keluar dari tenggorokannya. Sebaliknya, dia berkata, Cian dan Ciel sangat merindukanmu. Eugene menerima perubahan topik pembicaraan, apakah mereka masih bekerja keras? Mereka bekerja sangat keras, hampir berlebihan. Cian berlatih melawan Gion dan aku sambil mengatakan bahwa dia akan menjadi lebih kuat darimu, dan Ciel juga secara teratur keluar dari kamarnya untuk bertanding dengan Cian. Meskipun dia tidak mau keluar saat aku di sana karena dia bilang dia benci bau keringat. Yah, dia di usia yang sensitif, bukan? Meskipun dia selalu tersenyum padaku dan memamerkan sisi imutnya ketika dia masih muda. Membicarakan hal ini membuatku merasa waktu berlalu dengan sangat cepat. Gillette tersenyum ketika dia mengenang Ciel muda. Meskipun dia mengerti bahwa Ciel baru saja tumbuh dewasa, dia terkadang masih merindukan tampilan kelucuan putrinya.
Patriark, ada juga sesuatu yang lain, Eugene dengan enggan mulai berbicara. Ini tentang bagaimana saya baru-baru ini perlu menghabiskan banyak uang. Banyak uang. Gillette mengulangi dengan rasa ingin tahu. Konten iklan. Meskipun dia belum tahu pasti apakah Gargit telah berhasil memenangkan tawaran untuk bola raksasa, itu mungkin akan muncul sebagai kejutan nanti, jadi Eugene telah memutuskan untuk mengajukannya terlebih dahulu. Eugene terbatuk dan mulai menjelaskan tentang Gargit dan bola raksasanya. Maksudmu dia membeli beberapa buah sakar raksasa? Mata Gillette melebar karena terkejut. Sama seperti Eugene, dia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang ingin membeli bola raksasa dengan harga setinggi itu. Apakah itu benar-benar baik untuk tubuhmu? Gillette bertanya-tanya tidak percaya. Yah, bahkan jika itu benar-benar bermanfaat bagi tubuhnya, dia tidak akan mau memakannya. Karena raksasa sudah begitu besar, testis mereka pasti sangat besar, jadi bagaimana Anda bisa makan sesuatu seperti itu tanpa menjadi gila? Seharusnya begitu, Eugene mengkonfirmasi. Masih agak gelisah, Gillette dengan ragu mulai berbicara, tidak ada masalah dengan itu. Jika dia benar-benar membutuhkannya maka, dan aku juga memiliki kenalan dengan Viscount Stellord. Viscount Stellord adalah ayah Gargit. Saat dia mengingat kerabatnya yang berotot itu, Gillette mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang pengeluaran uang. Tidak peduli seberapa mahal harganya, jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk membelinya apapun yang terjadi. Namun, tolong jangan membeli apapun yang berhubungan dengan ilmu hitam. Apakah tidak apa-apa bagi saya untuk memiliki sesuatu seperti itu? Eugene bertanya sambil menunjuk ke sebuah meja di sudut kamarnya. Di atas meja ada hati unicorn yang dibawanya kembali dari sarang narkoba. Itu sudah diperiksa oleh Master Lovelian, Eugene meyakinkannya. Meskipun itu dimaksudkan untuk digunakan sebagai pengorbanan, mereka tidak benar-benar menawarkannya, jadi kepala penyihir mengatakan bahwa itu tidak memiliki jejak ilmu hitam di atasnya. Jika itu masalahnya, saya tidak punya masalah dengan itu, jawab Gillette. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk menyimpannya? Kamu memenangkannya dalam pertempuran, jadi aku tidak mengerti mengapa tidak. Tapi orang yang benar-benar membelinya adalah Edward. Jangan khawatir tentang itu. Karena kamu telah melalui banyak masalah karena Edward, bukankah kamu setidaknya harus mengambil sesuatu seperti itu sebagai kompensasi? Saat dia mengatakan ini, Gillette bangkit dan melanjutkan, tentu saja, selain itu, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk membelinya berapapun harganya. Anda tidak perlu mendapatkan izin saya setiap saat. Petik 2. Terima kasih banyak, jawab Eugene dengan penuh terima kasih. Meskipun dia telah menerima jaminan ini, Eugene tidak memiliki apapun yang benar-benar ingin dia beli. Jika dia berkeliaran di rumah lelang Bolero Street, dia mungkin dapat menemukan beberapa item langka, tetapi terlepas dari nilai bawaannya, mereka tidak akan banyak berguna bagi Eugene. Tentu saja, gumpalan mana seperti hati unicorn atau batu mana sangat membantu dalam meningkatkan level mana seseorang. Namun, itu tidak selalu merupakan hal yang baik untuk mencoba dan memanfaatkannya secara berlebihan hanya karena itu. Daripada secara paksa meningkatkan kapasitas mana, lebih baik untuk secara bertahap meningkatkan jumlah mana yang dimiliki seseorang. Meskipun aku mungkin tergoda jika ada hati naga. Tidak peduli seberapa berguna hati monster itu masih hanya hati monster. Mereka memiliki banyak kotoran dan menurunkan kemurnian mana saat digunakan. Hal yang sama berlaku untuk batu mana. Mana yang diperoleh melalui metode ini tidak akan cocok dengan tubuh seseorang, dan banyak mana yang hilang selama proses pemurnian ke dalam tubuh orang tersebut. Namun, hati naga adalah cerita yang berbeda. Benjolan murni mana yang, jika diserap dengan benar, dapat memungkinkan inti tumbuh tanpa kehilangan apapun. Tetapi satu-satunya masalah adalah mereka sangat sulit ditemukan. Itu bukan pertanyaan apakah mungkin berburu naga atau tidak, masalahnya adalah bahwa itu dilarang keras. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dan rekan-rekannya cukup beruntung untuk menyerap hati naga. Saat mereka menjelajah melalui Helmut, mereka bertemu dengan seekor naga yang sekarat. Dan mengikuti keinginan terakhir naga itu, rombongan itu telah mengambil hati naga dan membaginya di antara mereka. Sepertinya aku harus pergi sekarang, kata Gillette sambil menatap langit fajar. Kamu tidak perlu keluar dan mengantarku pergi. Lagi pula, aku khawatir Tanis tidak akan memiliki sesuatu yang menyenangkan untuk dikatakan jika dia melihatmu. Eugene mengangguk dan berkata, tolong sampaikan salamku kepada ayahku, Qian, dan Ciel. Oh, dan Ancila juga. Baiklah, Gillette mengakui sambil tersenyum. Pastikan untuk terus bekerja keras mulai sekarang. Gillette tidak merasa perlu mengatakan hal seperti itu. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia yakin Eugene akan terus melakukan yang terbaik. Juga, dia tidak ingin membebani Eugene dengan kata-kata yang tidak perlu. Meskipun aku tidak begitu percaya bahwa dia akan merasa terbebani dari hal seperti itu, Gillette merenung. Tapi Edward tidak mampu menahan tekanan yang diberikan oleh sekelilingnya. Itu membuat Gillette lebih berhati-hati dari sebelumnya. Setelah sekali lagi menatap Eugene dengan mata penuh kasih sayang, dia meninggalkan ruangan.